Halo semua, balik lagi bareng saya Dodo Ausi di Kebangkitan Spiritual. Episode kali ini kita mau ngulik sesuatu yang sering banget kelewat diobrolin, ujian spiritual, khususnya buat kita-kita yang berperan sebagai penyembuh. Kalau di episode sebelumnya saya bahas soal kekuatan komunitas dan gimana kesadaran kolektif bisa jadi fondasi buat bertahan di saat-saat terberat. Kali ini saya pengen bawa ke ranah yang lebih personal. Kenapa sih justru para penyembuh, orang-orang yang sehari-hari bantuin orang lain keluar dari luka, sering banget malah dapat ujian paling berat di hidupnya? Saya ingat banget, pernah ada masa di mana saya merasa saya kehilangan pegangan. Bukan cuma sekali dua kali, tapi berkali-kali. Udah ngerasa niat bantu orang, malah hidup pribadi malah ambyar, ya enggak sih? Nah, dari pengalaman saya, penderitaan itu sering muncul justru sebagai alarm, kayak semacam pintu awal menuju kebangkitan. Ujian itu mau gak mau, ngupas habis lapisan ego, ekspektasi sama keterikatan pada hal-hal dunia. Kayak dipaksa lepasin genggaman, padahal kita udah nyaman banget sama zona aman itu. Kadang saya suka ingat satu kisah klasik, sebenarnya gak cuma satu sih ya. Tapi yang paling berkesan menurut saya kisah seorang tabib tua yang punya nama besar di kampungnya. Waktu semua orang datang minta pertolongan, dia malah ngalamin kehilangan yang tragis. Tapi dalam proses itu, justru dia yang kehilangan arah, kehilangan makna hidup. Sampai akhirnya baru sadar, selama ini orientasinya keliru. Di kesendirian, di keheningan, yang kata orang tuh membosankan, yang gak ada klien, gak ada ramuan yang bisa dibuat, justru baru muncul makna baru. Seperti visi baru diberikan pelan-pelan saat dia benar-benar diam. Dimensi itu loh ya, yang mungkin sering kita abaikan. Nah, ngomong-ngomong soal diam dan keheningan, saya jadi keinget. Pernah gak sih ngerasain saat paling sakit, justru malah jadi momen yang ngebuka pintu pelajaran terdalam. Kadang saya suka mikir, kenapa ya manusia tuh baru benar-benar belajar waktu dihantam masalah? Ya enggak sih? Waktu happy, kita sering abai. Kalau lagi sengsara, baru deh ngoceh panjang lebar soal makna hidup. Saya pernah ngalamin kehilangan yang menurut saya menghancurkan segalanya. Bener-bener gak ada pegangan. Awalnya sih refleksnya pengen lari aja, nutup mata, pura-pura semua baik-baik aja. Tapi ternyata pas saya berani lihat luka itu lebih dekat, diem, ngeliat tanpa ngasih label, justru pelan-pelan ada kelegaan. Ternyata rasa hampa, sedih, gelisah, itu bukan musuh yang harus kita lawan. Malah bisa jadi guru paling sabar, karena dia gak maksa kita buat buru-buru sembuh atau jadi kuat seperti ekspektasi orang. Saya jadi ingat juga sama pengalaman seorang tabib tradisional di Bali, Pak Komang, gitu ya kalau gak salah namanya. Kehidupannya gak mulus, bahkan pernah dikhianati murid dan jatuh miskin. Tapi di puncak merasa gak punya siapa-siapa itu, dia pelan-pelan temuin cahaya batin. Bukan datang kayak petir di siang bolong, tapi perlahan, saya mulai sadar. Ternyata titik nol hidup itu adalah undangan buat mengenal diri sendiri, menerima kenyataan, dan mempercayai bahwa dalam penderitaan pun selalu ada kebijaksanaan tersembunyi. Dan bicara soal kebijaksanaan tersembunyi, sebenarnya inti dari semua perjalanan ini, termasuk buat para
penyembuh adalah transformasi yang terjadi justru ketika kita menyerah. Nah, dari pikiran kontrol segalanya, terus berusaha tampak waras, malah sadar bahwa kekuatan baru muncul waktu kita jujur dan mau menerima kenyataan, walau pahit. Saya keinget satu malam, mungkin ini paling berat di hidup saya. Udah gak ada lagi yang bisa saya pegang. Semua pintu kayaknya ketutup. Terus saya gak bisa lagi bohong sama diri sendiri atau pura-pura. Nah, di titik itu, dan saya yakin banyak penyembuh punya momen kayak gini juga, saya ngerasain damai. Damai yang aneh. Bukan karena masalahnya selesai, tapi karena saya berhenti nyalain situasi dan mulai benar-benar berserah. Kayak, oke lah, biar hidup mengalir apa adanya. Bukan berarti pasrah total ya, tapi lebih ke menerima dengan kesadaran penuh. Ini yang jadi bedanya di perjalanan spiritual. Makna sukses berubah. Dari yang dulunya soal gimana cara ngendaliin hidup, atau bikin rencana yang 100% berhasil, sekarang malah belajar percaya. Percaya ada sesuatu yang lebih besar dari ego kita. Bahkan kadang lebih tahu mana jalan yang terbaik. Saya tahu, transformasi itu gak enak di awal. Apalagi buat yang sehari-harinya harus kuat di depan banyak orang. Tapi justru di penyerahan itu, muncul kekuatan baru buat diri sendiri dan juga buat bantu orang lain lebih tulus. Oke teman-teman, gitu dulu obrolan kita malam ini. Semoga perjalanan para penyembuh yang penuh ujian ini bikin kita tambah bijak dan legowo. Kita bakal lanjut lagi di episode berikutnya, jadi jangan lupa dengerin terus Kebangkitan Spiritual. Sampai ketemu, tetap sadar, dan tetap setia menemani diri sendiri di setiap langkah.